Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas penelitian pendidikan. Oke, untuk materi yang kemarin kita sudah membahas mengenai pengenalan, pengantar penelitian pendidikan, dan juga kemarin sudah saya kasih ke kalian mengenai tugas untuk mencari dan merumuskan judul penelitian pendidikan yang akan kalian gunakan sebagai laporan akhir nanti. Oke, kita masuk ke bab 2 mengenai perumusan judul masalah dan variabel penelitian. Nah, di sini untuk capaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan yang kedua ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami perumusan judul penelitian, masalah penelitian, dan juga variabel. Dimana di akhir perkuliahan ini diharapkan juga kalian dapat menjelaskan dan juga mengembangkan perumusan judul, masalah penelitian, dan variabelnya. Oke, nah seperti yang saya jelaskan kemarin ya, jadi bagaimana cara untuk mendapatkan judul tema masalah penelitian pendidikan. Nah, kalian bisa berangkat dari mencari sumber masalah dalam pendidikan. Dari sumber masalah yang ada bisa kalian cari di 4 ranah ini, misalkan di membaca kritis, mengamati kritis, mengamati di sekolah, di kelas, dan sebagainya, pengalaman akademis dan profesi juga bisa, atau pertemuan ilmiah, jadi ikut seminar atau ikut pertemuan ilmiah yang lain. Dari situ kalian bisa mencari inspirasi untuk membuat tema atau judul penelitian yang akan kalian buat nanti. Kemudian, nah setelah kalian sudah menentukan tema kalian apa, nah, di situ langkah selanjutnya adalah kalian harus membuat latar belakangnya. Untuk latar belakang ini ada pembatasan masanya. Jadi untuk membuat latar belakang itu harus runtut seperti itu, harus sesuai dengan kajian ilmiah. Nah, harus runtut, isinya sesuai dengan tema yang kalian angkat. Nah, secara garis besar untuk runtutannya bisa kalian lihat di sini. Di sini ada alur identifikasi masalah penelitian pendidikan. Nah, ini saya contohkan saja ya. Contohkan nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Nah, di sini kita meneliti dulu. Jadi temanya itu kalian bisa mulai dari melihat dari problematika dalam suatu pendidikan atau pembelajaran. Kita tahu dalam kegiatan pembelajaran itu pasti ada yang namanya masalah di sana. Yang entah masalahnya itu ada di siswanya, entah di proses pembelajarannya, entah di pendidiknya mungkin, dan sebagainya. Di sini kalian bisa menganalisis itu dari berawal dari problematika dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan kaitannya dengan peserta didik itu yang pokok utamanya adalah misalkan peserta didik ini prestasi belajarnya kurang seperti ini atau tidak memenuhi standarnya, tidak memenuhi KM-nya. Misalkan prestasinya rata-rata di bawah 75 rata-rata. Apa yang menyebabkan ini masalah? Kalian bisa berawal dari situ. Saya menemukan bahwasannya di suatu kelas ini mahasiswanya prestasinya kurang bagus, jauh dari standar katakan. Kemudian kalian memformalisasikan kira-kira apa yang menyebabkan dan apa yang bisa membuat atau bisa menyelesaikan masalah ini. Jika kalian menemukannya di sini, yang menjadi salah satu yang menjadi problem adalah mungkin kaitan dengan model pembelajarannya yang digunakan. Nah, dari situ kalian bisa bereksperimen. Kalau itu saya coba mungkin sebelum
mungkin bisa kalian pakai model pembelajaran active learning. Jadi kalau yang sebelumnya itu pakai metode yang konvensional, misalkan ceramah saja, karena metode ceramah itu misalkan di suatu kelas metode ceramah itu menghasilkan prestasi mahasiswa yang kurang memenuhi KKM, maka kalian mencoba menggunakan model pembelajaran active learning. Nah, active learning ini model pembelajaran yang mengaktifkan siswanya. Dari situ kalian bisa menyaring apa saja model pembelajaran aktif itu. Banyak, salah satunya itu mind mapping. Jadi kalian di sini menggunakan contoh ya, mind mapping digunakan untuk model pembelajaran aktif yang akan kalian lakukan. Di sini kalian bisa memfokuskan menjadi 3 variabel. Yang pertama itu mind mapping sebagai model pembelajaran aktif learning tadi. Nah, prestasi belajar kaitannya dengan problematika, kemudian motivasi juga kaitannya dengan problematika. Nah, dari situ kalian menemukan 3 variabel. Lalu bagaimana menyusunnya, Pak? Nah, ini mungkin saya cobakan saja ya. Jadi kalian sudah menemukan 3 variabel, yaitu tadi model pembelajaran ya, model pembelajaran aktif itu mind mapping. Kemudian tadi ada motivasi, kemudian ada variabel prestasi belajar. Nah, di sini kalian bisa menyusun judul penelitian. Misalkan kalau kalian datanya nanti kebanyakan data kuantitatif, data kualitatif itu datanya berupa pernyataan ya, kalimat-kalimat. Kalau data kuantitatif itu datanya kebanyakan mayoritas adalah berupa angka-angka. Kalau kualitatif ini biasanya datanya berasal dari hasil wawancara, observasi. Kalau yang kuantitatif ini datanya berasal dari kuesioner atau anket. Nah, kalian identifikasi dulu ini datanya kira-kira mana. Dan misalkan kalau saya nanti rencananya kebanyakan data hasil wawancara atau katakan observasi, mungkin bisa di sini misalkan upaya meningkatkan prestasi belajar dan motivasi belajar siswa, supaya meningkatkan prestasi melalui model pembelajaran mind mapping di kelas mana. Ini contohnya ya, contoh saja. Dibalik bisa, misalkan variabel model pembelajarannya dulu bisa, misalkan penerapan model pembelajaran mapping atau ya penerapan model pembelajaran mind mapping untuk meningkatkan prestasi belajar dan motivasi belajar siswa dan prestasi belajar siswa. Atau bisa kalau misalkan datanya kalian nanti berasal dari angket, itu bisa kalian pakai regresi ya, pendekatan kuantitatif nanti pakai regresi atau pakai korelasi atau hubungan. Kalau regresi biasanya pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa. Seterusnya ini kuantitatif seperti itu. Nah, kalian nanti tinggal pilih saja sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan rencana kalian nanti. Pakai ini atau ini regresi, nanti bisa pakai apa namanya
korelasi atau hubungan. Kalau korelasi ya ganti aja hubungan model pembelajaran dan seterusnya. Ini tergantung temanya nanti, atau tergantung data yang kalian dapat nanti. Bebas. Nah, itu cara menyusunnya. Nah, untuk latar belakangnya sesuai dengan ini tadi, sesuai dengan pembatasan masalahnya, latar belakangnya kalian sesuaikan dengan variabelnya juga. Misal di latar belakang kalian mulai dari hasil observasi awal, misalkan pada era ini proses pembelajaran harus meningkatkan partisipasi siswa agar siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan seterusnya. Kalian bisa berangkat dari situ ya secara umum. Jangan lupa kalian harus mengerucutkan kaitan dengan problematika tadi. Jadi kalian proses pembelajaran harus meningkatkan itu, karena kalau tidak terdapat masalah dalam pencapaian standar penilaian dan seterusnya. Kalian bisa bicara mengenai permasalahan pendidikan, dan lanjut bagaimana solusi yang ditawarkan, menggunakan metode apa, model apa, dan sebagainya. Kemudian permasalahan solusi kalian tawarkan juga, kalian juga bisa masukkan teori-teorinya. Misalkan solusi model pembelajaran ini sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, hasilnya menunjukkan ada peningkatan dan seterusnya. Ya. Jadi untuk latar belakang ini usahakan runtut sesuai dengan alur identifikasinya. Problematika pembelajaran itu apa saja, terus kalian tawarkan model pembelajaran aktif ini. Salah satunya active learning itu adalah main. Kemudian setelah latar belakang, kalian harus menyusun yang namanya perumusan masalah. Jadi perumusan masalah ini adalah pertanyaan yang digunakan sebagai jawaban dalam tema yang kalian. Nah, dalam merumuskan masalah yang harus diperhatikan itu yang pertama, kalimat harus berupa kalimat tanya. Ya, kalimat tanya jelas. Kemudian bersifat operasional, dapat diteliti, spesifik, dan terukur. Yang terakhir adalah fokus pada masalah. Lalu bagaimana cara membuat rumusan masalahnya? Ingat, yang pertama itu harus berupa kalimat tanya. Ini misalkan ini tadi ya, di contoh yang pertama, misalkan ingat ya, jadi rumus harus berupa kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu bisa diawali dengan kata tanya. Kita tahu kata tanya kan ada 5W 1H ya, kita pakai yang 1H. Itu bagaimana? Nah, di sini harus sesuai dengan temanya juga. Temanya ini kita lihat variabelnya tadi ada 3 ya, ini 1, 2, 3. Jadi kita masukkan semua variabelnya. Dan bagaimana penerapan model pembelajaran mind mapping bagaimana motivasi dulu ya, bagaimana motivasi belajar siswa setelah
menggunakan pembelajaran mapping. Yang kedua mungkin ini kita copy paste variabel yang nantinya bagaimana prestasi belajar siswa setelah menggunakan metode pembelajaran mapping. Nah, untuk rumusan masalah ini bisa berkembang ya sesuai dengan tema yang kalian angkat tadi. Seperti itu. Kalau misalkan cuma satu saja bisa, silakan. Misalkan ini dijadikan satu. Bagaimana motivasi belajar dan hasil belajar siswa setelah menggunakan belajar mapping di kelas. Nah, untuk contoh yang kedua, misalkan ketika datanya itu berupa angka menggunakan pendekatan kuantitatif, misalkan sama ya, bagaimana pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi siswa. Kedua, karena ini ada tiga variabel ya. Yang pertama itu ada variabel bebas, ada satu variabel bebas yaitu ini model pembelajaran mapping. Kemudian ada variabel berikatnya, ada dua yaitu prestasi belajar sama motivasi belajar siswa. Jadi dua. Nah, karena ini ada tiga variabel, di sini kalau pendekatan kuantitatif ini akhirnya ada tiga rumusan masalahnya, yaitu regresi antara X1 atau X saja ya, X dengan Y1. Kalau yang rumusan kedua X dengan Y2. Nah, untuk rumusan masalah yang ketiga, pengaruh X dengan Y1 dan Y2. Nah, kenapa kok ini 3 dan ini bisa 1, bisa 2? Nah, ini beda pendekatan ya. Kalau kualitatif ini sifatnya lebih berkembang karena disesuaikan dengan data yang diperoleh. Nah, datanya itu berupa hasil wawancara, itu bisa berkembang. Tentu berkembang itu selama batas sesuai dengan pembatasan masalahnya tadi. Kalau kalian pembatasannya sampai model pembelajarannya main mapping, ya main mapping sampai main mapping, tidak boleh kemana-mana. Nah, kalau kuantitatif ini kita lanjut ke variabel ya. Kenapa kok ada 3? Nah, kita lanjut ke sini. Jadi kalau setelah rumusan masalah sudah dirumuskan, baru kita masuk ke variabel penelitiannya. Jadi sudah saya jelaskan ya di sini. Saya ambil contoh di sini. Misalkan di data kuantitatif ini ada 3 tadi ya, 3 variabel, yaitu yang variabel pertama itu adalah model pembelajaran mapping, atau disebut juga variabel bebas atau variabel independen ya, variabel bebas atau variabel independen. Nah, untuk prestasi belajar dan motivasi belajar ini adalah disebut variabel terdekat atau Y simbolnya.
Di variabel di sini ada keseluruhan objek penelitian, bisa berupa gejala, fenomena, fakta yang diteliti. Nah, variabel itu ada dua, ada variabel penelitian berdasarkan fungsinya, ada berdasarkan pengukurannya. Kalau berdasarkan fungsinya ini ada tiga, variabel bebas, variabel terikat, sama variabel intervening atau variabel penghubung. Kalau variabel bebas ini yaitu variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Untuk variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi seperti yang saya katakan, model pembelajaran mind mapping ini adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Jadi model pembelajaran mind mapping ini mempengaruhi prestasi belajar, mempengaruhi motivasi belajar. Pada itu model mind mapping ini disebut variabel bebas. Untuk yang prestasi belajar itu variabel terikat karena dipengaruhi oleh variabel bebas ini. Dalam hal ini model pembelajaran mapping. Nah, di sini harus diuraikan bagaimana pengaruhnya, berapa besar pengaruhnya X terhadap Y1. Bagaimana besar pengaruhnya. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh model pembelajaran mind mapping atau X terhadap Y2. Nah, termotivasi. Kalau saya gambarkan ya seperti ini. X terhadap Y1. Ini berapa besar X berapa pengaruh Y2. Kali ini pengaruh dengan X Y1 dan Y2. Karena ini ada tiga variabel, maka di sini juga harus diuraikan. Kalau di sini misalkan ada 4 variabel, katakan, nah ini kalian juga tuliskan. Ini juga mengaruh dari untuk hipotesisnya nanti. Kemudian selain itu juga ada variabel intervening atau variabel penghubung. Jadi variabel penghubung ini antara variabel X dan Y, jadi di tengah-tengah seperti itu. Misalkan ya model atau gini aja, ya model aja, model pembelajaran tadi ya, pembelajaran itu kan dipengaruhi oleh model pembelajaran ini kan mempengaruhi prestasi ya. Nah, di tengah-tengah ini ada misalkan model pembelajaran ini kan dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang guru kan. Nah, untuk variabel antaranya itu adalah gurunya ini sebagai perantara, sebagai Z. Jadi penerapan yang dilakukan oleh guru, nah, bagaimana proses pembelajaran yang oleh guru menggunakan model pembelajaran itu bisa mempengaruhi prestasi siswa. Jadi kalau dituliskan juga misalkan pengaruh model pembelajaran mapping yang dilakukan oleh guru A terhadap prestasi belajar siswa. Jadi ada penghubungnya. Itu contoh untuk variabel penghubung. Kemudian ada variabel penelitian berdasarkan pengukurannya. Ada data nominal, ordinal, interval. Nah, ini
Kalau nominal ini berdasarkan kategorinya, misalkan kategorikan cewek, cowok, berdasarkan gender. Ada data ordinal bersifat tingkatan, tingkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada data interval yang bersifat jarak 1 sampai dengan 5, dan seterusnya. Tapi kebanyakan untuk pendidikan itu menggunakan variabel berdasarkan fungsi. Kemudian setelah kita mengetahui variabel apa saja, baru kita masuk ke hipotesis dan asumsi dalam penelitian. Hipotesis ini biasanya digunakan di penelitian kuantitatif. Kalau asumsi ini di kualitatif. Kuantitatif itu adalah jawaban sementara atas masalah penelitian. Asumsi itu dugaan atas masalah penelitian. Nah, kalau kuantitatif biasanya perlu hipotesis, wajib sih biasanya. Kalau asumsi biasanya tergantung dari tata cara penulisannya. Jadi kalau tata penulisan menghendaki untuk katakan asumsi, ya silakan ditulis asumsinya. Nah, karakteristik hipotesis yang baik itu yang pertama dirumuskan dalam bentuk pernyataan, memiliki daya penjelasan terhadap masalah, menyatakan hubungan, persamaan, perbedaan dari variabel penelitian dapat diuji, konsisten, mencerminkan fokus masalah penelitian. Contoh, misalkan kita masuk ke hipotesisnya dulu ya. Hipotesis itu ada hipotesis alternatif atau disingkat HA, dan hipotesis nihil atau HNU. Misalkan untuk hipotesis alternatif yang pertama itu tidak terdapat pengaruh. Jadi hipotesis itu dugaan awal ya, dugaan awal, jawaban sementara. Jadi hipotesis ini dijadikan pembahasan, yang dimasukkan di pembahasan di akhir sebagai jawaban awal atas tema yang akan kalian angkat nanti. Hipotesisnya ini, misalkan kita pakai judul ini, pengaruh model pembelajaran dan seterusnya. Jadi hipotesisnya itu terdapat pengaruh model pembelajaran mapping terhadap prestasi belajar dan motivasi belajar siswa. Itu untuk hipotesis alternatif. Dari hipotesis nihilnya itu tidak ada pengaruh seterusnya. Untuk hipotesis saya ini saja, ini saya sesuaikan dengan temanya. Oke, kemudian bagaimana cara untuk membuat asumsi? Asumsi itu dugaan atas masalah penelitian, jadi dugaan sementara dalam penelitian pendekatan kualitatif. Misalkan ya temanya upaya meningkatkan prestasi belajar dan motivasi belajar siswa melalui model pembelajaran mapping. Asumsinya adalah penerapan. Ini variabel yang pertama, penerapan model pembelajaran mapping dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Asumsi yang pertama. Kemudian asumsi yang kedua sama penerapan model pembelajaran mapping dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Ini sudah cukup. Nah, ini contoh asumsinya. Jadi dugaan sementara. Nah, dugaan sementara ini baik asumsi maupun hipotesis
Ini adalah dugaan awal, ya, dugaan awal sebelum dilakukannya penelitian. Jadi dugaan sementara. Nanti dugaan ini dibuktikan setelah penelitian itu dilakukan. Jadi untuk kuantitatif juga demikian. Jadi hipotesis awal ya, nanti tinggal dipilih. Setelah dilakukan penelitian, hasilnya apa? Kalau hasilnya itu ada pengaruh, maka disebutkan di pembahasannya di bab terakhirnya hasil penelitian bahwasannya terdapat pengaruh model pembelajaran mendidik terhadap prestasi belajar dan motivasi belajar siswa. Dalam hal ini HA atau hipotesis alternatif diterima, sedangkan HO atau hipotesis nihil ditolak. Itu kesimpulan nanti di penelitiannya, yaitu untuk hipotesis sama asumsi dalam penelitian pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ketiga ini berkaitan dengan merumuskan judul dan rumusan masalah dan variabel penelitiannya. Dan untuk tugasnya, silahkan kalian susun kembali tema yang kalian ajukan kemarin, judul yang kalian ajukan kemarin, yang direnovasi, diperbaiki. Kemudian yang kedua itu menyusun rumusan masalahnya, ya, bisa 1, 2, 3 tergantung dari permasalahannya berdasarkan tema yang kalian angkat. Kemudian juga menyusun hipotesis atau asumsi, ya. Di tugasnya ada 3 judul, ya, rumusan masalah sama hipotesis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ingatkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran penelitian pendidikan, dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang terkena. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.